Ada yang berbicara sendiri. Ya, nanti setelah masyarakat milik kita, narkoba orang tidak narkoba emoh ya, mau jual sapi mus emoh ya siap sambil ditata ya, panggil noto ya tadi mau beres karek madep. Tetap kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau merupakan suri tauladan kita semuanya, dan semoga nanti di yaumul kiamah kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, sebelum kegiatan sosialisasi B4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba B4GN dari BNN Kabupaten Trenggalek, marilah kita mendudukkan kepala sejenak untuk berdoa senantiasa agar kita nanti kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Anak semuanya, nanti ada sosialisasi dari BNN akan disampaikan oleh beliaunya. Untuk itu tolong ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan tertib, tidak boleh bergurau atau lempar-lemparan dan lain-lain. Dengarkan apa yang beliau sampaikan, insya Allah sangat bermanfaat baginya. Bapak Ibu yang berhormati, marilah kita ikuti kegiatan sosialisasi B4GN dari BNN Kabupaten Trenggalek. Kepada beliau sebagai pemateri disilahkan. Secukupnya, monggo Bapak nih. Sesantai mungkin dan enjoy mungkin kan. Baik, yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Negeri 4 Trenggalek, Wakil Siswaan, kemudian Bapak Ibu Guru dan segenap pegawai, kemudian yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi MTS Negeri 4 Trenggalek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kok isi sing lemes iki ya.
Sudah sarapan? Belum? Baik, gitu ya. Harusnya sarapan dulu ya sebelum berangkat ke sekolah, dan itu harus wajib ya. Jadi sampai ketika di sekolah itu suara kroso luwe ya, tidak merasa lapar ya. Jadi harus sarapan, diusahakan untuk sarapan dulu ya. Sedikit atau banyak, wis pokoknya kudu sarapan ya, karena sebagai energi nantinya ya sampai untuk beraktivitas sehari-hari di sekolah ya. Jadi harus semangat ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi ya, pagi, alhamdulillah luar biasa ya, gitu ya. Bisa? Bisa. Sing kencang, sing kompak ya, sing seru ya. Oke, siap ya. Semangat pagi, luar, alhamdulillah luar biasa ya. Jadi sebagai pemompa semangat ya di pagi hari ini yang luar biasa, yang cerah ya. Jadi kita usahakan apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat buat bekal kalian nantinya ya. Semangat pagi. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nah, terakhirnya tepuk tangan. Yuk kita ulang sekali lagi ya, yang kompak, yang meriah ya, dari depan sampai belakang. Oke, siap semuanya? Ya, semangat pagi. Luar biasa ya, doang. Nah ya, jadi buat semangat kalian tentunya beraktivitas ini perlu ya, dimotivasi supaya kalian ini gak lemes ya, harus ceria. Sudah senyum semua hari ini? Coba senyumnya mana? Senyumnya. Senyum. Tampilkan senyum yang natural dari kalian. Yuk senyum semua, senyum semuanya. Senyum, ayo, senyum. Ojo cemberut ya, terus ojo pikiran lain-lain ya. Kita harus keluarkan energi positif yang ada di kita ya. Ayo senyum semua, senyum ya. Nah ya. Nah, senyum ini enak, energi positifnya keluar ya, aura positifnya ya. Jadi terima kasih tentunya ya untuk MTS Negeri 4. Nah, ini kita sudah luar biasa terharu ya, dibuatkan acara seperti ini ya. Jadi ada bannernya, nah ini luar biasa sekali ya. Jadi luar biasa, sangat kita apresiasi ya, dibuatkan acara sosialisasi pada pagi hari ini ya. Kita bisa menyampaikan tentang edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada kalian semua tentunya ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk apresiasi kepada sekolah MTS Negeri 4 Trenggalek ya, tentunya buat kalian semuanya juga ya. Kemudian saya juga mohon maaf ya, karena ini sebenarnya tadi beliaunya Ibu Kepala BNN Kabupaten Trenggalek bisa hadir ya, Rauf di tengah-tengah kita ya. Kemudian juga nanti sebenarnya penggantinya juga Pak Jenderal ya sebagai ketua tim ya, tapi karena ada agenda acara hari ini ya, jadi beliau berdua tidak bisa hadir di tengah-tengah adik-adik semua ya. Jadi kami harapkan walaupun tidak bisa hadir, acaranya tetap berlangsung ya dengan lancar, dengan baik ya, dan bisa memberi manfaat sebaik-baiknya buat kalian semua ya, begitu ya. Nah, baik, sebelum saya memberikan pembekalan ya atau materi atau pembinaan ya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, boleh ya? Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi nama saya Muhammad Hilal ya, biasa dipanggil Hilal ya. Ada yang namanya Hilal di sini? Ada? Gak ada? Oh gak ada ya. Ya, jadi saya sebagai penyuluh narkoba ya di seksi P2M atau pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ya di BNN Kabupaten Trenggalek ya sejak 2014 ya sampai sekarang ya. Jadi tugasnya adalah melakukan sosialisasi seperti hari ini ya, kemudian melakukan kampanye tentang anti narkoba dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Nanti kalau misalnya pengen
kapan hari pengen main ke kantor kita, monggo silahkan. Ya, ada yang tahu kantor kita di mana? Kantor BNN? Tidak ada yang tahu? Ada yang rumahnya Trenggalek mungkin? Ada? Tidak ada? Oh, ada. Ya. Jadi kapan hari nanti kalau misalnya pas ke Trenggalek ya, pengen tahu tentang apa itu jenis-jenis narkoba ya, tapi ini replikanya ya. Jadi bukan barang aslinya. Ya, kalau kita barang aslinya tidak boleh dipertontonkan kecuali pada saat press release ya. Itu pun harus habis itu ya langsung disimpan ya untuk nantinya barangnya ya sampel di pengadilan, habis itu dimusnahkan ya. Jadi tidak boleh dipertontonkan untuk misalnya edukasi, tidak boleh ya. Jadi yang boleh hanya replikanya saja ya. Itu ada di kantor kita ya. Jadi misalnya pengen tahu jenis-jenis narkoba itu apa aja, misalnya ekstasi ya, atau heroin, atau misalnya putau atau apa ya, itu ada replikanya ya, begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu guru dan adik-adik semua yang saya banggakan ya. Jadi kalau kita ngomongin narkoba ini, wah luar biasa ya, luar biasa. Dan itu menjadi PR kita semua untuk memberantas ya. Jadi bukan hanya tugas dari BNN ataupun kepolisian saja ya, tapi itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat ya. Dan itu ada di undang-undang ya. Jadi itu ada di undang-undang. Jadi kalian sebagai pelajar itu juga punya tugas ya. Jangan dipikir aku sebagai pelajar ya wes ya hanya belajar, bukan. Jadi peran kalian di sini juga sangat penting ya, sekecil apapun peran kalian, nah itu kita apresiasi juga ya. Contohnya pada pagi hari ini ya, sampai mendengarkan ya, sosialisasi itu juga sudah merupakan peran kalian ya. Sudah tahu narkoba itu apa aja? Sebenarnya narkoba itu berbahaya apa enggak sih? Berbahaya. Seberapa berbahayanya? Apa? Ada yang bisa ngasih pendapat? Bisa? Kenapa narkoba itu berbahaya? Kenapa? Yang depan? Kenapa narkoba itu berbahaya? Merusak organ, betul. Apa lagi? Ayo. Memutuskan saraf. Iya. Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Ayo. Nah, kita bicara tantangan dulu ya. Tantangan kalian sebagai remaja. Saya tak turun ya. Tantangan kalian menjadi remaja di masa disebut era yang katanya canggih ya, era gadget ya, era HP luar biasa sekarang ya perkembangannya ya. HP, Android, smartphone itu luar biasa sekali ya. Kita dulu nggak ngira HP itu tipis seperti sekarang ya. Kalau dulu pas waktu kemunculan itu HP-nya wah sak botol ya, gedenya sak batu bata ya. Nah sekarang tambah tipis ya. Nanti mungkin ke depannya 5 tahun atau 10 tahun ke depan teknologi kita nggak tahu seperti apa ya. Nah itu harus kita sikapi ya. Nah tantangan sampai menjadi remaja di era yang sekarang ini apa saja sih tantangannya? Apa saja tantangan? Ada yang bisa menjawab? Ayo, salah nggak apa-apa. Ayo, dari sekian ini MTS Negeri 4 Trenggalek, ayo. Tantangan menjadi remaja itu apa saja yang harus kita hadapi, dan itu harus menjadi sebuah persoalan yang harus kita pecahkan bersama-sama ya. Apa yang sedang viral sekarang? Kasus bully ya, ikuti berarti ya. Pembulian, bully atau bullying ya, atau perundungan ya. Wah itu luar biasa. Kalau kita miris ya dengan berita yang ada di TV ya. Tidak ada ya yang di sini ngebully temannya? Tidak ada ya. Ya saya harapkan ya nggak ada ya. Jadi kasus perundungan di yang sekarang sedang marak ini ya, ini harus kita sikapi ya. Jangan kita
anggap sepele ya, karena ini menyangkut banyak hal ya. Bisa sampai ada kejadian yang katanya mengalami bullying ya, siswa SD sampai akhirnya dia loncat dari lantai 4 sekolahannya ya, gara-gara stres karena dibully temennya ya, akhirnya meninggal. Ya, miris kita ya. Belum lagi yang kemarin itu ya, dipukuli sama temennya ya, akhirnya kerugiannya banyak ya, mengalami trauma yang jelas ya, seumur hidup paling itu akan susah untuk dihilangkan ya. Jadi jangan sampai kita mengejek temennya ya, karena mungkin fisiknya ya, atau dan lain sebagainya, atau masalah lain misalnya apa guru-guru rebutan cewek misalnya ya. Nah ini ya, jangan sampai ya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya bully atau sekedar mengejek itu jangan ya, jangan dilakukan, karena apa, nanti bisa akhirnya menimbulkan dendam juga ya, dan itu akan terus menerus ya, akan terus menerus ya. Halo. Masih fokus ya? Masih ya? Coba diangkat tangannya. Satu, yang kanan, yang kanan, yang kanan, diangkat tangannya, yuk, kanan, 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 ya. Kemudian yang tangan kirinya diangkat separuh. Diangkat separuh ya. Kemudian tangan kirinya diangkat penuh. Penuh ya, penuh ya. Oke, semuanya goyangkan tangannya, usap dagunya, dagu ya, mana dagu? Nah ya, berarti kurang fokus ya, masih kurang fokus ya, Nah, dagu di mana? Ini dahi ya, Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kemudian apa lagi selain bullying? Kemudian pornografi ya. Sopo? Ya, wes nunjuk ya. Yang pasti pornografi ini juga menjadi tantangan remaja ya kalian. Kenapa pornografi? Karena pornografi ini juga pengaruhnya luar biasa ya. Dan konon katanya yang sering mengkonsumsi pornografi ini ya, itu sampai juga seperti kecanduan narkoba, dan itu akan terus menerus ya, terus menerus sampai nggak bisa berhenti. Jadi awalnya cuma melihat yang sepele ya, nanti kemudian meningkat lagi ya, tadinya cuma foto ya, cuma foto tok, nah habis itu penasaran, dan itu akan menimbulkan akhirnya nonton video ya, wes kadung video ya, wes terus ya, setiap hari bahkan ya, sampai susah ya untuk menghentikan ya. Dan konon katanya otaknya orang yang kecanduan pornografi itu ya, itu otaknya akan kosong otaknya. Kalau di CT scan ya, itu otaknya akan kosong. Jadi hati-hati ya, karena pornografi ini sudah merambah kemana-mana. Zaman punya media sosial. Nah, di media sosial itu ya, itu kalau kita scroll terus ya tiap hari itu pasti ada pornografi. Kita nggak usah bicara media sosial juga, mungkin sekeliling kita, kalau kita pas lagi bepergian ya, bepergian mungkin kemana, nah itu kita juga sering dipertontonkan hal-hal yang bersifat pornografi ya. Nah ini harus hati-hati ya. Jadi pornografi ini luar biasa dampaknya ya. Kemudian apa lagi? Tawuran. Kene ya, sing tawuran di sini. Kene ya. Nah, kene ya. Ya saya harapkan ya. Tawuran itu gampang sekali, peletupnya gampang ya. Ketika mungkin enek sing duwe kelompok ya, moro-moro enek pesan berantai di WA, aku dikeroyok sama kelompok ini, wah langsung duduk, wabeh bos, yuk balas ya, kita langsung balas kelompok tersebut ya, padahal belum tentu beritanya benar ya. Sekarang banyak berita yang hoax ya,
atau berita palsu. Ya, jadi hati-hati ketika kita membaca berita, ya, jangan gampang terprovokasi, ya. Jadi hati-hati ketika kita membaca berita, ketika kita membaca pesan dari teman itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, ya, karena banyak berita yang hoax di sekeliling kita. Terus apa lagi? Apalagi? Miras. Nah, ya, miras. Kadang dianggap sepele, wis enteng-entengan ae, ya. Miras. Entah itu alkohol yang berapa persen, ya, wis pokoknya segala miras itu wis berbahaya. Ya. Dan sudah dijelaskan di hadis, ya, atau Al-Qur'an, segala yang memabukkan itu haram hukumnya, ya. Jadi jangan sampai kita tergoda. Apalagi dengan dalih kalau pas ngumpul-ngumpul kalau koncone moro-moro di KI, ya, iki dengan alasan apa? Solidaritas biasanya, ya, solidaritas kalau koncone, gantian. Nah, itu ya. Kadang karena nggak bisa menolak, bingung arepe nolak karo koncone, ya, akhirnya ikut-ikutan. Kok kayak aku lah diterima, ya, nggak diterima oleh kelompoknya, ya, ditinggalkan, ya. Jangan sampai berpikiran seperti itu, ya. Masih banyak teman-teman kalian di luar sana yang baik, ya. Ya, jadi miras ini harus kita waspadai, harus kita singkirkan jauh-jauh, wis ojo sampai berpikiran ke miras, ya. Walaupun itu nyoba sedikit, wis ojo sampai, ya. Padha wae. Arep titik, arep oke ya dosane ya podo. Ya, kenapa ketika miras kita sudah mencoba miras, ya, efeknya apa? Sampai kehilangan kesadaran, dan semua itu bisa dilakukan ketika sudah kehilangan kesadaran, ya. Jadi wes ojo sampai nyoba, ya, walaupun titik akeh wis padha wae, ya. Kemudian apa lagi? Ngelem, ya, wes ngelem iki malah wis tahap parah, ya. Parah, iso sampai ngerti ngelem barang. Ngelem apa? Siapa mau yang ngomong? Ngelem. Ya, saya tahu lem dari mana? Kok ngelem? Media sosial, bos. Ya, ngelem iki wis padha wae, ya. Itu lama-lama juga sama seperti efek menggunakan jenis narkotika, ya. Bahkan pernah kejadian di kota besar, ya, di Surabaya itu enek lomba ngelip, sing geblak dhisik kuwi sing menang. Nih, bayangnya, ya, sing geblak dhisik kuwi sing menang. Ya nek sing geblak dhisik kuwi oleh opo, ya. Nek sing ora iki oleh opo, ya. Isih mending misalnya selamat, ya, habis itu nggak bablas, ya, alias meninggal, ya, gak tewas, ya, isih selamat. Nah, tapi harus bablas, ya wis, ya, wassalam, ya. Nah, itu, ya. Jadi ngelem ini marak juga, ya, di kota-kota besar, apalagi pas misalnya ke luar kota, ya. Nah, sampai lihat, ya, misalnya di perampakan atau di lampu merah, nah itu kadang ada anak-anak pang, ya. Nah, itu biasanya ngelem karena gak punya uang, pengen mabuk, ya, tapi nggak punya uang. Akhirnya apa? Ya wis beli yang enteng-entengan, yang harganya murah. Tapi efeknya juga luar biasa. Jangan dipikir efeknya itu ya wis biasa gitu aja, enggak. Ya. Jadi ngelem ini efeknya juga luar biasa. Ya. Jangan dipikir biasa saja. Ya. Kemudian apa lagi? Rokok, betul. Nah, ya, rokok, ya. Siapa yang masih nyoba rokok? Ada? Sing wani jujur, siapa sing wis wani coba merokok? Enek? Wonge teko? Wonge teko, ya. Ya, jadi rokok ini juga menjadi budaya, ya. Mulai cilik SD kadang wis enek sing mulai ngerokok. Ya, kalau kita lihat sampai sing sering mungkin delok TikTok enak, ya, bocah umur piro wis
ngerokok, malah dengan bangganya ya di video ya, kayaknya apa viral ya, dan itu pernah kejadian ya. Jadi Eman ya, kalian masih pelajar ya, wes coba mending stop lah ya, ojo diterus nih ya. Mungkin ada yang bilang bapaknya ngerokok ya, Pak bapakmu ngerokok ya, ya wis bene bapakmu ngerokok ya, tapi cukup sampai di orang tua sampai saja ya, jangan diteruskan ya. Kenapa? Ya banyak kandungan zat yang tidak baik di rokok ya, apalagi status sampean masih pelajar juga ya, belum bisa bekerja sendiri ya. Jadi eman-eman duitnya mending ditabung ya, nanti bisa dibelikan sesuatu yang bermanfaat ya, entah buku tulis ya, perawatan atau dan lain sebagainya ya. Jadi sing wis kadang merokok stop ya, stop. Jadi eman-eman kesehatan sampean, apalagi masih kecil, organnya masih tumbuh kembang ya, di paru-parunya ya dan lain sebagainya ya, organ penting kita vital. Jadi eman. Dan ternyata rokok ini juga tidak dikonsumsi oleh cowok saja sekarang ya, yang cewek ya. Jadi hati-hati juga, karena pergaulan sekarang itu luar biasa ya. Nek delok ning media sosial ya, balik lagi ke media sosial ini, kadang kita dengan bangganya kalau melihat ya, ada cewek naik mobil ya, dibuka kocone, buka kocone langsung wush, ya wah seger ya, nggak tahu rasanya seger ya. Nah itu bukan contoh yang baik ya. Jadi mempertontonkan yang dulunya tabu ya, ketika ada cewek ngerokok isin-isin ya, delik-delik ya, ngumpet-ngumpet, tapi sekarang malah dipertontonkan ya, dan itu sebagai dianggap hal yang lumrah untuk saat sekarang ya. Kita heran ya, kok sampai segitunya ya sekarang pergaulan sekarang ya. Jadi bukan hanya untuk konsumsi para cowok saja sekarang, tapi cewek juga ya merokok ya. Jadi hati-hati ya, karena pergaulan sekarang itu luar biasa, sangat bisa berpengaruh ke hal-hal yang negatif ya. Terus apa lagi? Satu lagi, tantangan menjadi remaja pada saat sekarang. Ayo, satu lagi apa? Ada hubungannya dengan HP ya, HP ya, barangnya kecil ya, tapi dampaknya besar. Boleh bawa HP enggak di sekolah? Nggak boleh. Nah, jadi betul ya. Jadi sekolah bukan kok tidak membolehkan sampai bawa HP, ini bukan sesuatu yang nanti malah dikekang ya atau dan lain sebagainya ya. Karena aturan itu dibuat tujuannya untuk kebaikan sampean semua ya. Jadi ketika tidak diperbolehkan membawa HP itu bagus. Jadi ketika sekolah kita mikirnya wis belajar kok, ojo mikir macam-macam. Ketika kita bawa HP ini, kita yang tadinya cuma lihat WA atau ya, nanti bisa main ngegame lah, opo lah ya. Nah, tak tahu ya sampean ya, sehari kalau main HP berapa jam? Ada yang kurang dari 8 jam? Ada ya? Berani ngomong lah, kurang dari 8 jam? Ayo, main HP berapa jam biasanya sehari? 4, ngosok. Orang percaya aku ya, benar 4 jam. Nah, ya, bahkan sampai ada yang sampai malam ya, sampai malam, sampai dini hari ya, jam 1 kisik HP-an ya, usah sing slot barang lah ya dan lain sebagainya ya. Wis slot ki wis dosa ya, isih nonton kok isuke yang pasti akan ngantuk ya, bangkong ya, akhirnya telat sampai ke sekolah ya. Jadi ini HP ini luar biasa. Jadi sebenarnya HP ini positif ya, cuma ketika disalahgunakan ya, sama seperti narkoba ya, nanti kita bicara lagi tentang narkoba ya. Nah itu sama ya,
Jadi ibarat pisau, ya. Pisau ini sampai gunakan untuk hal-hal yang baik, ya, yang positif, ya. Tinggi motong sesuatu, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, apa baik positif, ya. Tapi nek digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya, untuk nodong koncone, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ya, jadi sesuatu barang yang baik itu harus difungsikan sesuai dengan fungsinya, ya. Ketika HP itu digunakan untuk mencari informasi, ya, edukasi, ya, misalnya sampai penasaran teknologi apa, itu bisa di searching, ya, googling di HP, ya, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah narkoba, ya. Jadi tantangan sampai ini banyak sekali, ya, dan belum masih banyak hal-hal kecil lainnya juga yang nantinya bisa berefek besar, ya, ke depannya, ya. Nah, ini kita bicara sekarang adalah narkoba. Nah, narkoba ini kejahatan yang luar biasa, terstruktur, terorganisir, ya, dan ini bisa mengancam generasi bangsa atau rusaknya generasi bangsa sampai menghilangkan generasi bangsa, lost generation, ya. Jadi sampai di sini masa depannya masih panjang, ya, masih panjang. Saya harapkan, ya, jadi perilaku negatif itu dihilangkan, ya, jangan sampai ditiru, ya, yang ada di TV, karena kita disuguhi banyak tontonan yang itu tidak bisa dijadikan suri teladan, ya, atau contoh yang baik, ya. Nah, kalian, ya, sudah bisa, ya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Sudah, ya, tentunya. Nah, ini harus difilter, ya, biar sampean bisa, oh, ini buat baik buat saya, ini nggak baik buat saya, ya. Jadi harus bisa memfilter diri kalian masing-masing, ya. Nah, balik lagi, masa depannya masih panjang, eman-eman. Ketika kita, ya, sebagai seorang biasanya kan ada, ya, mungkin melenceng-melenceng titik, ya. Hidup itu nggak mesti lurus terus, ya, flat terus, iya bener, ya. Tapi ketika kita melenceng sedikit, kita harus merasa sadar dan balik lagi, ya. Jadi kita, oh, kok jalannya kok mulai melenceng, ya, kita harus sadar, harus kita benahi supaya lurus lagi, ya. Karena kenakalan remaja sekarang itu beda dengan kenakalan remaja pada zaman dulu, ya. Zaman dhisik, ya, bapak ibu guru mungkin mau enek sing nakal, ya, kuwi nakalnya mau nyolong-nyolong, ya, nggone tanggane, ya, habis itu ya wis paling ya sepele-sepele, ya. Nah, kalau sekarang itu luar biasa, enek sing melok game motor, ya, game motor jadi begal barang, ya. Wah, ngeri, ya, zaman sekarang. Dan yang dianggap dulu tidak mungkin dilakukan zaman sekarang itu dilakukan zaman sekarang, ya. Seperti yang terjadi, ada pembacokan seorang siswa, ya, MA itu di Demak, Jawa Tengah, gara-gara gurunya, ya, ngasih nilai jelek ke anaknya itu, ya, nggak terima siswanya, ya, muridnya nggak terima, dibacok, ya, gurunya dibacok, ya. Bayangkan orang yang mendidik, ya, supaya pinter, ya, akhirnya mau dibacok, ya, naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai terjadi, ya. Nah, kita lawan viral-viral yang negatif itu dengan viral-viral yang positif, ya, tentunya dengan karya, sampai duwe karya opo, ya. Nah, itu kita up, ya, supaya nanti informasi itu bisa tersebar dengan luas, ya. Misalnya kok sampai duwe apa misalnya melakukan penemuan misalnya, lah itu kita up, ya, atau melakukan apa, ya, sebuah kreasi atau, ya, suatu karya yang inovasi, ya, inovatif, silahkan, ya, di up di media sosial. Jadi jangan sampai media sosial ini mau tinggi apa curhat tok, ya, update status gini, ya, tapi nggak ada manfaatnya, ya, percuma, ya.
Jadi manfaatkan media sosial ini juga sebagai sesuatu karya yang nantinya bisa bermanfaat bagi orang lain juga yang melihatnya. Nah, ya. Nah, kemudian ketika kita bicara narkoba ya, narkoba ini tadi saya bilang terstruktur, terorganisir dengan rapi, dan ini sasarannya adalah kalian remaja-remaja, ya. Remaja-remaja seusia kalian ini adalah sasaran empuk mereka para pengedar, para bandar. Kenapa? Karena masih apa? Masih apa? Labil, gampang dipengaruhi oleh sesuatu yang baru ya, yang itu mungkin belum pernah kalian tahu ya, misalnya ya, ada sesuatu yang baru ya, entah kemasannya atau barangnya ya. Nah, itu harus diwaspadai ya, jangan sampai kita gampang kepoan tapi kepo sing atau rasa penasaran yang negatif, jangan ya. Jadi ketika kita ya haus dengan rasa penasaran, itu teknologi atau itu informasi apa yang memang kita butuh informasi tersebut, nah itu bagus. Tapi rasa penasaran negatif mending di stop ya, dihentikan ya, karena tidak ada manfaatnya yang jelas ya. Jadi hati-hati ya, karena sasaran para bandar itu adalah anak seusia kalian ya. Jadi waspada, karena sekarang ada jenis-jenis narkoba yang dicampurkan ke dalam makanan ya, ke dalam minuman, ke dalam kue, permen ya. Jadi harus disikapi dengan hati-hati. Nah, dan Watulimo ini adalah merupakan daerah yang rawan terhadap peredaran narkoba ya, sangat rawan ya, sangat rawan ya. Jadi ini menjadi PR kita bersama ya, yang harus kita pecahkan bersama ya, menjadi tugas kita bersama juga, bahwa kita masing-masing punya peran ya, sekolah pun begitu ya, punya peran ya masing-masing, supaya anak didiknya terhindar dari penyalahgunaan narkoba ya. Ya, bahkan ada sekolah beberapa bulan yang lalu itu kita mendapat laporan sekolah setingkat SMA ya, itu ada salah satu muridnya yang sudah menjadi pengedar ya, pengedar, bukan hanya penyalahguna tapi sudah menjadi pengedar ya. Miris kita ya, sudah menjadi pengedar ya. Jangan sampai itu kejadian di Watulimo, ada salah seorang muridnya ya yang menjadi pengedar ya, jangan sampai. Makanya kita harus punya benteng ya, atau strategi ya, supaya kita bisa terhindar dari narkoba, karena ini luar biasa sekali, masif ya, masif. Ketika sudah menyerang masif, menyeluruh ya, dan itu semua kita bisa kena. Kita nggak bicara sampai sebagai pelajar, juga guru ya, orang BNN pun juga bisa kena, polisi juga bisa kena ya. Jadi tidak memandang siapa kita ya, semua bisa kena ya. Dari nelayan juga yang paling sering ya, bukan kita menjustifikasi nelayan ki buruk, bukan ya, tapi ini kenyataan ya, bahwa ada beberapa nelayan yang ternyata menyalahgunakan narkoba ya, dengan alasan apa? Doping alias tinggi suplemen ya. Padahal ini sebenarnya apa? Cuman kamuflase alias tidak benar. Ketika dopingnya entek ya wis selesai, malah badan yang ada sakit semua ya, sakit semua. Benar, badan ini akan menuntut ya, menuntut yang tadinya sudah digunakan ya, misalnya sampai kita menggunakan hari ini. Nah, itu akan terasa capek sekali pada 3 hari ke depan ya. Sing asale kuat melek ya, sing asale ora mangan ora popo ya, kuat luwe, itu akan sakit semua. Dan itu bohong semua kalau misalnya ada yang menjanjikan narkoba itu bla 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 begini, nikmatnya seperti ini, itu bohong semua, nggak benar sama sekali ya, nggak usah dipercaya ya.
arepe cerita sing baik-baik gini-gini narkoba gak enak bener ya. Nah, narkoba yang punya manfaat itu cuma ada dua. Apa itu? Yang pertama untuk penelitian. Ya, yang pertama adalah untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Ya, diteliti. Ya. Kemudian yang kedua untuk medis. Ya, atau untuk kesehatan. Jadi di dalam undang-undang menyatakan bahwa negara harus menjamin ketersediaan narkotika. Ya, negara wajib menjamin ketersediaan narkotika. Ya. Nah, artinya ketika kita bicara medis, ya, misalnya untuk apa? Untuk operasi. Di sini sudah sunat semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Ada? Sudah sunat semua ya? Berarti sudah pernah mencoba narkoba semua? Ya, wes tahu nyoba narkoba semua. Bentuknya apa? Pada saat kalian sunat itu ada obat biusnya, ya. Nah, obat bius itu termasuk jenis narkotika, tapi dosisnya juga diatur, tidak boleh sembarangan, ya. Jadi tidak ada istilah ketika habis sunat, ya, atau habis operasi sampai kecanduan. Itu tidak ada, ya. Jadi ketika sudah selesai, habis operasi, habis sunat, wis hilang, habis itu nggak ada kecanduan, ya. Karena ini dipantau oleh dokter, tidak boleh sembarangan, ya, tentunya. Jadi aman, ya. Nah, fungsinya itu ketika sampean bayangkan, ketika sampean sunat ora dikei obat bius, kira-kira wani sunat apa enggak? Enggak, ya. Pilih sunat, ya. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya, sebenarnya dimanfaatkan untuk itu, ya. Jadi bukan digunakan oleh orang-orang tertentu untuk sembarangan, ya, untuk mabuk-mabukan, untuk tujuan yang enggak jelas, ya. Jadi tujuannya itu, ya, untuk medis dan untuk penelitian ataupun ilmu pengetahuan. Dua itu yang hanya diizinkan, ya, digunakan. Ya, narkoba legal tapi untuk digunakan untuk ilmu pengetahuan dan untuk penelitian. Kemudian untuk yang kedua untuk medis. Cuman dua itu aja. Di luar itu disebut sebagai penyalahgunaan, dan itu harus kita perangi juga, ya, termasuk peredaran gelapnya, ya. Dan yang terbaru kita miris, ya, ada kasus gembong narkoba ini luar biasa, sampai sekarang belum ketangkep. Itu namanya Freddy Pratama, ya. Kalau sampai mengikuti di televisi, ya, berita, namanya Freddy Pratama, itu buron sudah sekitar 9 tahun dia buron, dan konon katanya sekarang lagi dikejar Interpol, ya, sudah masuk DPO, ya, DPO internasional, bukan hanya nasional, ya. DPO internasional ini sekarang dia bermukim di Thailand dengan punya banyak paspor, ya, artinya dia bisa kekuatan material atau uangnya ini luar biasa, ya, bisa membeli apapun itu, ya, nek dokumen palsu sing iso diurus, ya, karena uangnya ini luar biasa, ya, perputaran uangnya luar biasa sampai triliunan. Dan bahkan dia ada namanya TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Kira-kira duitnya dikumbah karo Rinso piye? Ndak, ya. Ya, jadi tindak pidana TPPU, ya, sebagai informasi untuk kalian, ya, itu uang dari hasil penjualan narkotika itu dirupakan dalam bentuk aset-aset, ya, atas nama orang lain. Ya, misalnya sampean tiba-tiba kenal karo seseorang, ya, di jalan, buka rekening, tak kayak duit setiap bulan,
ya. Tapi sampai nggak tanya ini uangnya dari mana. Nah, setiap hari itu dia dapat transferan katanya 200 juta setiap hari. Oh, ya 200 juta ini tinggi tuku rumah ya iso, ya tinggi tuku mobil iso, ya tinggi tuku macam-macam iso. Itu satu hari 200 juta, bayangkan. Ya, kalau sebulan itu sepiro. Nah, dengan keuntungan yang luar biasa berlipat, ya ini akan membuat seseorang yang fondasi imane gak kuat itu akan terlibat dalam bisnis narkoba, dan itu sudah banyak kasus, ya enek polisi yang terlibat, ya yang harusnya memberantas malah turut membekingi, ya karena uang ini luar biasa, triliunan. Ya, kita sudah gak bicara M lagi, ya miliar wis tak kangge, ya wis triliunan. Nek wis bandar gede iki wah ngeri, ya. Tapi yang lebih ngeri lagi, dia tidak merasa bersalah atau berdosa, merusak jutaan anak bangsa, ya yang harusnya masa depannya cerah kemudian dirusak sama dia, ya. Dan dia tidak memikirkan sama sekali. Pokoknya orang mikirno dosa, orang mikirno macam-macam. Pokoknya penting aku sugih, aku ya bisa beli macam-macam. Ya. Nah itu ya. Jadi kita harus waspada, hati-hati. Ya, jangan sampai tergiur ketika tadi ditawari buka rekening, langsung kita iyakan. Tanpa kita tanyai ki wonge sopo, ya bisnisnya opo sakjane kok iso sampai duitnya jutaan, ya. Nah itu harus kita tanyai. Jadi ini menjadi modus dari sindikat narkoba, ya mereka merekrut orang-orang untuk dititipi asetnya, ya kok ditokokno ruko, ya dibelikan mobil, ya diberikan motor gede misalnya, ya dan lain sebagainya. Dan itu akan mereka janjikan dengan iming-iming yang luar biasa, ya membantu ekonomi keluarga katanya, ya. Nah, ketika sudah tertangkap ya wes, ya selesai. Dia tidak akan membela, ya wes. Dia akan menghilang, ya nggak tahu kemana. Nah, kita sering dibohongi seperti itu ya sama orang-orang, ya. Jadi dengan janji manisnya yang luar biasa, ya jangan sampai kita tertipu, ya. Jadi seseorang yang sering janji manis kita harus gampang dipercaya, ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas semua? Jelas? Jelas ya? Paham ya? Nah, ada yang tanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan? Ada? Ini sampai siang kuat? Yakin? Ya? Sampai pulang? Ya sampai pulang mungkin ya, saya tak pulang ya. Ya. Nah, ya jadi itu ya yang harus diwaspadai. Mereka para bandar ini menikmati hasilnya, keuntungannya, ya dengan bisa berlibur, ya, tapi mengorbankan jutaan generasi bangsa, generasi muda, ya yang hancur masa depannya. Nah, apalagi sampai 2035. Ya, kita bicara sekarang apa? Bonus demografi. Ada yang tahu bonus demografi itu apa? Ada yang tahu? Ayo, dari sekian ini 600-an siswa-siswi MTS Negeri 4, ada yang tahu bonus demografi itu apa? Jadi bonus demografi adalah angka usia muda atau produktifnya itu akan tinggi di Indonesia. Ya, dan ini sudah mulai, ya sudah mulai, dan itu adalah suatu keuntungan, ya sebenarnya adalah suatu keuntungan. Tapi ketika kita tidak bisa menyikapi, ya pemerintah dalam hal ini juga, ya tidak bisa menyikapi dengan baik, ya ini akan menjadi suatu kerugian, ya. Jadi sampean sing masih remaja ini nantinya ya berapa tahun akan tumbuh menjadi
pemuda. Nah, pemuda harapan bangsa tentunya, ya. Nah, itu tentunya nantinya ketika bonus demografi ini luar biasa banyak. Nah, ini persaingannya cukup sengit. Persaingan apa ini? Lapangan kerja, ya. Jadi sing buka lowongan kerja iki titik, tapi sing lamar oke, ya. Lah nek iki gak iso disikapi ya dengan adanya tumbuhnya ya lapangan kerja, misalnya UMKM ya atau dan lain sebagainya. Ini kan ora iso ya. Tentunya banyak pengangguran ya. Nah, ketika pengangguran ini banyak, nah iki ya itu akan timbul masalah ya, masalah adanya tidak kriminal ya sampai narkoba ya. Nek wis nganggur mesti pikirannya tekan dindi ya, pengangguran ya, gak duwe kerjaan ya, akhirnya apa maling, perampok ya, nodong dan lain sebagainya ya, itu ya. Nah, jadi harus kita sikapi secara bersama-sama bahwa bonus demografi ini harus menjadi suatu berkah atau keuntungan ya buat Indonesia supaya nanti Indonesia bisa maju. Senang gak kalau Indonesia menjadi negara maju? Senang ya? Ya, jangan sampai negara berkembang terus ya. Jadi kita harus menjadi negara yang maju. Nah, salah satunya dengan menghindari perilaku-perilaku yang negatif tadi ya. Jadi manfaatkan ini ya sebagai ajang kalian untuk bersaing tapi secara positif tentunya ya. Jadi persiapkan mulai sekarang ya, belajar yang rajin, ojo males-malesan, ojo yang penting sekolah ya. Jadi orang tua yang sudah menyekolahkan kalian, membiayai kalian tentunya ya, ini menjadi suatu kebanggaan. Oh, anakku iso sukses ya, begitu ya. Jelas semuanya? Jelas ya. Jadi saya harapkan di sini ya sekolah ya, semua unsur sekolah itu bahu membahu ya untuk memberantas narkoba ya, lewat pencegahan ya, lewat rehabilitasi juga ya. Jadi ketika mungkin ada sesuatu di luar sana ya yang kita tahu mungkin ada penyalahguna yang pengen sembuh, itu kita laporkan ya. Jadi ada slogan kita itu 3B. Apa 3B? Berani tolak ya, berani tolak. Ketika ada ajakan ya untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, kita harus berani tolak secara tegas. Katakan say no to drugs. Narkoba orang rite ya, kita harus berani untuk menolak secara tegas. Ojo mikir-mikir sampai ditawari ya oleh seseorang pil ya misalnya ya, kemudian sampai asik mikir-mikir celah itu yang dijadikan orang ketika menawarkan ya, akhirnya oh iki berarti lain hari so ditawari mana. Tapi nak sampean secara tegas menolak, moh aku ya, seperti tadi narkoba moh ya, sampean langsung ditinggalkan, terus gak akan diulangi lagi, gak akan ditawari lagi. Tapi sampean ketika mikir-mikir sih aku sih nah dari situ ya, dari situ akhirnya orang yang menawari ini tidak akan ya, akhirnya akan lanjut lagi. Tapi ketika tegas wis moh ya, wis moh ya moh ya, akhirnya orang mencari orang lain ya. Nah begitu ya. Jadi berani tolak, kemudian berani rehab. Nek wis kadung ya, ketika sudah menjadi penyalahguna narkoba, nah itu kita harus berani untuk di rehab atau dani ya, dan ini supaya dipulihkan, supaya bisa pulih atau sembuh ya. Nah ketika sudah didandani ya, kita berani untuk tolak. Nah berani untuk lapor. Misalnya ada kejadian ya,
Tidak hanya di sekolah, misalnya ada kejadian mencurigakan, segera laporkan kepada Bapak Ibu guru. Ya, misalnya ada sesuatu, ya sampean tahu di situ ada mungkin orang yang bertransaksi atau orang yang mencurigakan. Nah, itu bisa untuk dilaporkan. Ya. Jadi orang yang melaporkan itu akan menyelamatkan orang yang lain. Ya, benar kena. Ya, nah itu pahalanya luar biasa. Ya, jadi berani tolak, berani rehab, berani lapor. Ya, 3B. Ya. Hafal semuanya ya. Halo. Hai. Nah, ya yang belakang ya. Jadi berani apa? Tolak, berani rehab, berani lapor. Ya, 3B. Ini harus kita ingat ya. Jadi karena narkoba ini luar biasa ya, kita harus hadapi dengan cara yang luar biasa juga ya. Jadi jangan sampai kita mulai dari diri kita sendiri ya, keluarga, kemudian lingkungan terkecil ya, RT RW. Nah ya, nanti membesar ke lingkungan desa sampai kecamatan, kabupaten, nasional ya. Jadi mulai dari kita sendiri, bahwa narkoba itu merupakan musuh negara ya, musuh besar yang harus kita berantas ya, begitu ya. Jadi jangan sampai kita tanamkan ya, mulai dari sejak dini, mumpung kalian masih kecil ya, bahwa narkoba inilah musuh besar negara yang harus kita berantas secara bersama-sama ya. Jadi mungkin nanti lain kali kita juga akan mengadakan tes urin ya, secara sampling. Siap ya untuk dites urin ya. Mungkin sekolah punya catatan di kesiswaan ya, mungkin ada yang sering membolos misalnya ya, enak sing nilainya ya tadinya tinggi tiba-tiba rendah ya, atau punya catatan tersendiri ya di kesiswaan ya, nanti kita tes urin ya. Dan mungkin yang sering neng tempat nongkrong, neng warkop misalnya, enak sing sering nongkrong neng warkop ya, dengan tujuan nggak jelas ya. Nah, kita sudah punya catatannya juga ya, di kawasan Watulimo ini ya, tempat-tempat yang kita tenggarai ya, itu dijadikan tempat nongkrong yang nggak jelas ya. Jadi hati-hati kalau kena razia, misalnya suatu saat nanti kita akan mengadakan razia ya bersama sekolah ya, mungkin juga sesuai dengan surat edaran ya dari Kemenak, bahwa sekolah itu wajib untuk melakukan antisipasi dini ya, kemudian sosialisasi ya. Nah, antisipasi dini ini banyak sekali melalui papan-papan himbauan yang ada di sekolah tentunya ya, lewat selebaran ya, lewat leaflet ya, lewat media sosial, ini juga bisa ya, bentuk-bentuk antisipasi dini ya, lewat sosialisasi ya, atau lewat pagelaran seni misalnya, pada saat mungkin nenek peringatan apa ya, Maulid Nabi misalnya ya, disisipkan pesan-pesan tentang anti narkoba ya. Kemudian sosialisasi ini juga penting ya, penyebarluasan informasi dan edukasi supaya kalian paham. Nah, lewat paham ini bukan untuk mendekat tapi menjauhi ya. Kemudian pembentukan Satgas Anti Narkoba ya. Jadi anggotanya bisa dari anggota OSIS misalnya, atau pramuka, atau PR ya. Jadi diintegrasikan ya, terintegrasi ya, silahkan dibentuk. Jadi ketika nanti mungkin ada mau mengadakan acara ya, atau tes urin, atau mungkin razia barang bawaan. Sudah pernah dilakukan razia barang bawaan di sekolah? Nah ya, jadi razia barang bawaan ini juga penting sekali ya, misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya. Silahkan nanti ya, mungkin bisa bekerja sama dengan kami, satgasnya nanti ya. Nah, razia bawaan ini ketika ada hal-hal apa barang bawaan yang mencurigakan, nah bisa segera diamankan ya. Kemudian apa lagi?
ya, dan banyak lagi tentunya ya yang bisa kita kolaborasikan. Tentunya ini adalah sebuah sinergitas yang baik antara BNN dengan MTS Negeri 4 Trenggalek ya, dan ini semoga semakin ditingkatkan ke depannya ya, yang tujuannya adalah untuk membentengi siswa-siswi MTS Negeri 4 Trenggalek supaya tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Begitu ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan adik-adik karena sudah mulai panas ya. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Ya. Jadi hati-hati ya, peredaran gelap narkoba ini di kawasan Watulimo, apalagi JLS sudah jadi. Ya, sudah dilewati banyak orang. Tentunya orang yang berkunjung ke Watulimo ini akan semakin banyak. Ya, dari luar kota ya. Dan itu ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya tidak baik atau jelek. Ya, jadi hati-hati ketika potensi wisatanya tumbuh, itu ada potensi negatifnya di situ yang muncul. Ya, banyaknya homestay, ya misalnya, ya banyaknya kafe, ya. Nah, kafe-kafe ini akan bermunculan seiring potensi wisata yang tumbuh. Nah, ya, jadi kalau misalnya sampai lewat di sepanjang JLS itu sudah mulai banyak tumbuh kafe, dan itu harus hati-hati. Ya, kita bukan menjustifikasi sekali lagi, ya kafe itu jelek dan lain sebagainya. Tapi ketika tumbuh itu biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang bertujuan jelek, ya untuk memasarkan narkoba tadi, ya dan tujuan lainnya yang jelek, ya. Jadi harus hati-hati dan waspada, ya. Begitu ya, adik-adik semua. Halo. Ya. Nah, begitu pesan saya supaya kita terus mengkampanyekan anti narkoba, ya dimanapun. Ya, jadi untuk membentengi diri kita sendiri dan keluarga tentunya, dan semua ya lingkungan sekolah. Ya, nah baik, begitu sekali lagi terima kasih ya kepada pihak sekolah atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari BNN Kabupaten Trenggalek untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi ya informasi maupun edukasi kepada kalian semua. Tentunya ini bisa menjadi bermanfaat buat adik-adik ke depannya untuk masa depan kalian yang tentunya masih panjang ya. Jadi rencanakan masa depan kalian dengan baik ya, jangan sampai nanti setelah menjadi dewasa akan menyesal ya. Jadi rencanakan dengan yang baik, dengan matang supaya menjadi orang yang sukses ya. Setuju? Jadi saya doakan semua yang di sini nantinya sukses dunia akhirat ya. Amin ya. Tepuk tangan dong. Nah ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sukses tentunya untuk MTS Negeri 4 Trenggalek. Yuk tepuk tangan lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, tetap berada di tempat. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Hilal. Anak semuanya, hari ini luar biasa. Kalian sudah mengikuti sosialisasi apa yang disampaikan oleh Bapak Hilal. Beliau merupakan tim penyuluh BNN tingkat kabupaten di lingkungan BNN. Beliau juga melakukan buana di wilayah Kabupaten Trenggalek untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan P4GN. Sekali lagi terima kasih Bapak, anak-anak semuanya. Insya Allah ilmu yang kalian dapatkan hari ini kalian amalkan. Hindari narkoba. Narkoba orang kita, narkoba ya. Apa itu narkoba? Narkoba adalah narkotika dan obat berbahaya. Ada morfin, ada puto, ada pil koplo, ada ganja dan lain-lain. Oke, nah semuanya sebelum kita bubarkan, kita nanti yel-yel maksanipat, kemudian narkoba, oralita, narkoba, emoh. Maksanipat, aksara, religius, green, maksanipat, mulai kita, narkoba, oralita, narkoba, emoh. Oke.
Sekarang sambil berdiri, diluruskan barisannya, kemudian baru kita masuk ke kelas masing-masing. Berdiri semuanya. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih dari pihak Kabupaten Trenggalek. Kelasnya masing-masing, total semangat. Bapak